Perempat final Europa League musim 2023-2024 mempertemukan antara Liverpool menghadapi Atalanta. Kedua tim telah memainkan leg pertama pada Jumat 12 April 2024 dini hari kemarin di Anfield. Secara mengejutkan, Liverpool kalah telak di Anfield dari Atalanta asuhan Gianpiero Gasperini. Yuk simak ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton videonya lebih lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sepanjang sejarah, Liverpool dan Atalanta baru bertemu sebanyak 2 kali, tepatnya di grup D Champions League musim 2020-2021. Kedua tim saling mengalahkan satu sama lain. Liverpool yang saat itu masih diperkuat oleh Sadio Mane, Jordan Henderson, dan Roberto Firmino berhasil mencukur habis Atalanta di kandangnya sendiri dengan skor 0-5. Namun saat bermain di Anfield, giliran Atalanta yang menaklukkan The Reds dengan 2 gol tanpa balas. Dengan catatan tersebut dan pertandingan perempat final Europa League musim ini, maka Atalanta telah 2 kali berhasil mengalahkan Liverpool di Anfield. Kemenangan Atalanta di perempat final Europa League musim ini berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Liverpool di Anfield. Anak asuh Jurgen Klopp sebelumnya telah menjaga tren positif dengan tidak mengalami kekalahan di Anfield selama 34 pertandingan secara beruntun. Mohamed Salah dan kawan-kawan terakhir kalah di Anfield pada bulan Februari tahun 2023. Saat itu, Liverpool ditaklukkan oleh Real Madrid dengan skor 2-5 dalam babak 16 besar Champions League musim 2022-2023. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Atalanta sudah pernah menumbangkan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri pada tahun 2020 lalu. Klub asal Italia itu masuk dalam golongan eksklusif bersama Real Madrid, Atletico Madrid, dan Inter Milan sebagai klub-klub yang pernah mengalahkan Liverpool di Anfield saat bermain di kompetisi Eropa. Takluknya Liverpool atas Atalanta di Anfield sangat mengejutkan bagi banyak pihak. Terlebih, Opta Analis memprediksi peluang Liverpool untuk lolos ke babak semifinal sebesar 73%. Sedangkan Atalanta memiliki peluang untuk lolos ke babak semifinal yang jauh lebih kecil, yaitu sebesar 27%. Opta Analis bahkan menjadikan The Reds sebagai unggulan utama untuk meraih mahkota Europa League musim ini. Anak asuh Jurgen Klopp menempati urutan pertama dengan persentase peluang juara sebesar 35,2%. Berbanding sangat jauh dengan Atalanta yang dalam riset Opta Analis hanya menempati urutan kelima dengan persentase peluang juara sebesar 6,9%. Jurgen Klopp menurunkan formasi 4-3-3 pakemnya. Posisi penjaga gawang kembali dipercayakan kepada Kelleher karena Alisson Becker masih mengalami cedera. Posisi 4 pemain belakang dipercayakan kepada Joe Gomez, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, dan Tsimikas. Kemudian untuk 3 pemain tengah dipercayakan kepada Alexis Mac Allister, Wataru Endo, dan Curtis Jones. Untuk lini serang, Klopp mempercayakannya kepada Harvey Elliott, Darwin Núñez, dan Cody Gakpo. Starting line up yang diturunkan oleh Jurgen Klopp itu menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak, karena Klopp memutuskan untuk membangku cadangkan 5 pemain intinya, yaitu Mohamed Salah, Andrew Robertson, Dominic Szoboszlai, Luis Diaz, dan Diogo Jota. Sedangkan Gianpiero Gasperini menurunkan formasi 3-5-2. Hwang So dipercaya untuk menjadi palang pintu terakhir Atalanta. 3 bek dipercayakan kepada Jin City, Isak Hien, dan Martin de Roon. Kemudian untuk 4 gelandang tengah dipercayakan kepada Davide Zappacosta, Ederson, Mario Pasalic, dan Matteo Ruggeri. Gasperini mempercayakan posisi gelandang serang kepada Koop Meiners, sedangkan untuk 2 penyerang dipercayakan kepada Charles de Ketelaere dan Gianluca Scamacca.
Gianluca Scamacca membuka keunggulan Atalanta pada menit ke-38 dan skor 0-1 untuk keunggulan Atalanta bertahan hingga turun minum. Tertinggal 1 gol di babak pertama, Jurgen Klopp merespon dengan memasukkan Mohamed Salah, Dominic Szoboszlai, dan Andrew Robertson di awal babak kedua untuk menggantikan Harvey Elliott, Curtis Jones, dan Tsimikas. Namun publik Anfield tidak kunjung mendapatkan gol yang dinanti-nanti, hingga Klopp memasukkan Luis Diaz pada menit ke-59 untuk menggantikan Darwin Núñez. Namun hanya berselang 1 menit sejak Diaz masuk, Gianluca Scamacca berhasil mencetak gol kedua yang membuat Atalanta memperbesar keunggulan menjadi 0-2 atas Liverpool. Jurgen Klopp kembali meningkatkan intensitas serangan Liverpool dengan memasukkan Diogo Jota pada menit ke-76 untuk menggantikan Wataru Endo. Namun lagi dan lagi, pergantian tersebut tidak membuahkan hasil manis bagi The Reds. Mario Pulisic mencetak gol pada menit ke-83 yang mengokohkan keunggulan Atalanta menjadi 3 gol tanpa balas atas Liverpool. Skor 0-3 untuk keunggulan Atalanta bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil pertandingan ini membuat Virgil van Dijk dan kawan-kawan menjalani misi sangat berat di leg kedua nanti. Defisit 3 gol yang harus dikejar The Reds terasa semakin berat karena mereka harus bertandang ke Italia di leg kedua pekan depan. Gimana nih The Kop? Apakah masih pede bisa lolos ke semifinal Liga malam Jumat? Atau lepaskan saja dan fokus ke Premier League? Tulis di kolom komentar ya.